Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberi kami berkat kesehatan. Pada saat ini kami mohon kepadamu, ya Allah, berkatilah kami agar kami bisa belajar dengan baik, sehingga kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Para peserta pembelajar yang terkasih, pada saat ini kita akan mendalami satu topik yang sangat penting di dalam hidup kita, yaitu panggilan karya, panggilan berprofesi. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas panggilan hidup membiara. Nah, panggilan berprofesi, panggilan berkarya, itu adalah bagian dari panggilan hidup. Setiap orang, baik dia membiara maupun sebagai awam, terpanggil untuk melakukan karya, terpanggil untuk berprofesi. Bagaimana hal itu kita akan mempelajari pada topik pembahasan kali ini. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita melakukan satu perbuatan baik, yaitu like, subscribe, share kepada teman-teman, rekan-rekan, atau bahkan guru agama di tempat lain, sehingga semua bisa mengalami menggunakan media ini dengan baik. Anak-anak, minggu lalu kita belajar tentang panggilan hidup membiara. Sebuah panggilan hidup bakti, panggilan sesuai dengan nasihat Injil. Lalu bagaimana dengan panggilan berkarya, panggilan berprofesi? Kita akan melihat bahwa karya, bahwa kerja, bahwa profesi, bahwa pekerjaan itu adalah bagian dari keterlibatan manusia di dalam karya penciptaan. Kalau saya sebagai seorang guru, saya melakukan tugas saya sebagai seorang guru mengajar dengan baik, itu saya ambil bagian di dalam karya penciptaan Allah, yaitu karya Allah menciptakan manusia, alam semesta menjadi lebih baik. Kalau kalian sebagai pelajar, belajar dengan baik, belajar dengan tekun, itu artinya kalian turut ambil bagian dalam karya penciptaan. Di dalam kitab Kejadian, bab 1, ayat 26 sampai 31, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, itu disebut citra Allah, gambar dan rupa Allah. Nah, salah satu ciri manusia sebagai citra Allah itu, manusia diberi tanggung jawab untuk apa? Untuk mengembangkan alam semesta, mengembangkan kehidupan. Nah, itu melalui apa? Melalui karya, melalui kerja, melalui profesi, melalui pekerjaan. Manusia dipanggil membangun dunia ini untuk menjadi lebih baik. Saat ini pandemi menyerang dunia, menyerang bangsa kita. Semua orang dipanggil untuk memerangi pandemi ini sehingga kehidupan menjadi lebih baik. Karena itu maka ketika Anda, ketika saya taat pada protokol kesehatan, itu sebenarnya kita sudah terlibat membangun dunia menjadi lebih baik. Kalau Anda nanti menjadi seorang dokter, Anda menjadi seorang akuntan, Anda menjadi seorang pengusaha, Anda menjadi seorang pedagang, Anda menjadi seorang petani, Anda menjadi seorang seniman. Melalui pekerjaan-pekerjaan itu, sesungguhnya kita diharapkan untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang ada sehingga kehidupan manusia menjadi lebih manusiawi. Itu ditulis di dalam Laboren Exercise nomor 3, saudara. Nah, makna kerja menurut pandangan umum. Apa sih? Kalau kita bicara, bertanya, kerja itu apa? Menurut pandangan umum kurang lebih, kerja itu ya orang melakukan pekerjaan berdasarkan, ada yang berpikir berdasarkan apa? Jabatan. Jabatannya tinggi lebih baik, pekerjaannya berarti lebih baik. Orang melihat, memandang makna kerja kadang berdasarkan pendapatan. Kalau pendapatannya itu besar, tinggi, itu lebih baik. Sehingga tidak sedikit orang akhirnya mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya
Bahkan ada yang dilakukan dengan cara merusak Allah, dengan cara melukai orang lain. Untuk apa? Untuk mendapatkan pendapatan yang sebesar-besarnya karena mereka memahami namanya kerja semakin banyak, hasilnya semakin baik. Padahal tidaklah demikian, saudara. Anak-anak. Tidaklah demikian. Jadi makna kerja tidak diukur dari tinggi rendahnya jabatan, dari besar kecilnya pendapatan, dari bersih tidaknya baju yang digunakan. Tetapi berdasarkan apa? Nah, kalau berdasarkan seperti itu, maka orang memandang orang lain yang pendapatannya kecil, yang pekerjaannya kotor, maka akan menjadi lebih rendah. Misalkan sopir, tukang ojek, tukang nyapu, pemulung akan dipandang lebih rendah jika orang memahami makna kerja berdasarkan bajunya bersih tidak, jabatannya tinggi tidak, pendapatannya besar ataupun tidak. Nah, itu anak-anak yang terkasih. Masyarakat umum melihat makna, bukan makan. Makna pekerjaan ada dari sisi imbalan, dari sisi jabatan ya tadi ya. Masyarakat pada umumnya melihat bahwa pekerjaan profesi dari sisi pendapatan diperoleh sebagai imbalan. Semakin tinggi imbalannya, semakin bermakna pekerjaannya yang tadi Bapak sampaikan. Ada juga yang memandang pekerjaan dari sisi jabatan. Semakin tinggi jabatannya dalam kantor, semakin terhormat dia. Ada yang memandang demikian. Nah, ini sebenarnya salah, keliru. Masyarakat umum melihat makna pekerjaan, apakah berdasarkan imbalan atau jabatan, apakah ini salah? Sebenarnya, ya kurang tepat. Kuranglah tepat. Kenapa? Mari kita lihat di dalam Laboren Exercens. Laboren Exercens itu adalah ensiklik yang dikeluarkan oleh Yohanes Paulus II tentang bekerja. Pada artikel 25 itu kurang lebih dikatakan bahwa yang namanya kerja itu kegiatan manusia manapun juga. Kerja tangan, kerja akal budi, apapun entah maknanya sifat atau makna atau entah manakah sifat atau situasi, sejak semula dipanggil manusia untuk bekerja. Kerja itu sebagai salah satu ciri yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan lain. Maka kalau kita nggak bekerja, kita nganggur saja, tidak mau bekerja, sementara nggak mempunyai income, kita nggak beda dengan makhluk lain binatang. Kerja itu sebagai partisipasi, kita maknanya. Partisipasi kegiatan Sang Pencipta. Kerja baik pribadi maupun kelompok untuk melakukan perbaikan dalam keadilan dan kesucian. Maka apapun pekerjaan orang tuamu, apapun profesi kamu nanti, itu saudara anak-anak, kalian ambil bagian di dalam kegiatan Sang Pencipta. Dan karena Allah itu sendiri, Allah itu bekerja di dalam Kejadian disebutkan. Maka kitab Kejadian disebutkan di dalam kisah penciptaan itu juga sering disebut sebagai Injil kerja, karena Allah disebut bekerja. Menciptakan pada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan akhirnya Tuhan Allah istirahat. Oke. Makna kerja, manusia harus meneladan Allah karena Allah bekerja dan istirahat pada hari ke-6. Pekerjaan yang dilakukan untuk mencari nafkah sekaligus sebenarnya partisipasi dalam pengembangan masyarakat. Jadi kalau saya bekerja ini nggak hanya pertama-tama dan hanya untuk salary gaji, tetapi apa saya berpartisipasi mengembangkan masyarakat. Kerja manusia turut ambil bagian di dalam kerja Allah. Demi kemuliaan Allah, jadi manusia bekerja demi kemuliaan Allah. Saya mau melakukan dengan sungguh-sungguh pekerjaan saya sebagai seorang guru. Saya mencintai murid-murid saya. Itu berarti saya turut ambil bagian di dalam kemuliaan Allah. Nah, karena itu manusia harus menyumbangkan demi masyarakat yang lebih baik. Kemampuan teknisnya harus terus dikembangkan agar kerjanya makin meningkat demi keadilan, kesucian, dan kemuliaan Allah. Karena itu maka kalau kalian bekerja nanti, kalian harus terus mengembangkan diri agar apa? Hasil dari pekerjaan kalian itu meningkatkan keadilan, kesucian, dan kemuliaan. Itu maknanya luar biasa sekali. Lalu ada pertanyaan apa arti dan makna kerja? Tadi sudah disinggung. Yaitu itu apa? Kita terlibat di dalam karya penciptaan Allah, kemuliaan Allah. Sehingga apa?
Tujuannya itu apa? Meningkatkan keadilan, kesucian, dan kemuliaan Allah. Hubungan kerja dengan doa itu bagaimana? Dan seterusnya. Mari kita lihat satu persatu. Arti dan makna kerja adalah ikut ambil bagian di dalam kegiatan Sang Pencipta. Manusia sebagai citra Allah bekerja meneladan menggunakan pola Allah bekerja, yaitu bekerja dan dia beristirahat. Kedua, tujuan manusia bekerja memang mencari nafkah dan sumber mencari nafkah dan sembari mencari nafkah, maka kerja manusia bertujuan mengembangkan alam semesta yang diserahkan kepada manusia untuk mengembangkan orang lain dan keadilan dan kesucian. Itu tujuannya. Hubungan kerja dengan doa apa? Hubungan kerja dengan doa, Allah setelah bekerja beristirahat dan memberkati apa yang diciptakan. Karena itu maka doa itu menjadi kesempatan manusia bersyukur dan berbakti dan memberkati apa yang dilakukan dan kemudian apa yang akan dilakukan menjadi lanjutan dari doa. Sementara itu hubungan kerja dengan istirahat. Hubungan kerja dan istirahat. Istirahat menjadi kesempatan bagi manusia membawa semua pekerjaannya di dalam doa. Dan kerja menjadi kegiatan yang optimal setelah istirahat. Orang butuh istirahat supaya setelah istirahat dia menjadi maksimal kerjanya. Anak-anak peserta pembelajar, kita sampai pada sebuah refleksi. Untuk itu, maka silahkan kalian menulis bagaimana cara kamu mempersiapkan pekerjaanmu nanti pada saat kalian masih di SMA. Nah, untuk mempersiapkan pekerjaanmu nanti supaya hasilnya maksimal, apa yang akan kamu lakukan saat ini selagi kalian masih di bangku SMA. Itu saja para peserta pembelajar yang berbahagia dan yang baik. Semoga ini bermanfaat. Sebelum kita menutup pertemuan ini, baiklah saya mengingatkan satu hal, yaitu like, subscribe, klik lonceng notifikasi, dan share kepada teman-teman. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah, terima kasih Engkau telah memberikan kami berkat sehingga kami bisa belajar pada kesempatan ini dengan baik. Semoga kami sebagai pelajar Engkau memberkatinya dan kami terus mempunyai ketekunan di dalam belajar dan mempersiapkan masa depan kami yang lebih baik. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.